pertama kita harus tahu dulu teman-teman, apa sih pengertian dari metode kualitatif itu sendiri. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dapat dijadikan dalam suatu metode penelitian yang dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia berpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan. Dalam analisis pemerintahan, metode kualitatif melibatkan pendekatan yang lebih deskriptif dan mendalam. Beberapa metode kualitatif yang umum digunakan melibatkan wawancara, observasi partisipatif, analisis konten, dan studi kasus. Wawancara dapat membantu dalam memahami pandangan dan pengalaman para pemangku kepentingan, sementara observasi partisipatif melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti. Analisis konten digunakan untuk menganalisis dokumen dan materi terkait pemerintahan, sedangkan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam situasi atau kebijakan tertentu. Penggunaan kombinasi metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan berfokus pada interview mendalam dan narasi sebagai langkah-langkah utama dalam membuat penjelasan dan penggambaran dari pengalaman yang pernah dialami dalam hidup mereka masing-masing. Metode ini juga merupakan studi tentang struktur kesadaran yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Struktur sentral dari sebuah pengalaman adalah intensionalitasnya, yang diarahkan pada sesuatu karena pengalaman itu adalah suatu objek. Sebuah pengalaman diarahkan pada suatu objek berdasarkan konten atau yang berdasarkan dengan maknanya. Fenomenologi ini juga merupakan suatu disiplin yang berbeda, tetapi terkait dengan disiplin utama merupakan disiplin filsafat seperti ontologi, epistemologi, logika, dan etika. Penelitian ini juga berakar pada psikologi, pendidikan, dan filsafat yang bertujuan untuk mengekstrak data paling murni yang belum pernah dicapai sebelumnya. Terkadang peneliti membuat catatan pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari subjek, dan hal ini juga dapat menambah kredibilitas data, serta memungkinkan peneliti menghilangkan pengaruh ini untuk menghasilkan narasi yang tidak biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang grounded theory. Grounded theory adalah salah satu jenis penelitian di mana peneliti menarik generalisasi apa yang diamati secara induktif, teori yang abstrak tentang proses tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti. Menurut Martin dan Gunnar, menguraikan bahwa grounded theory adalah metodologi penemuan teori secara induktif, memperkenankan peneliti untuk mengembangkan laporan teoritis ciri-ciri umum suatu topik secara simultan di lapangan dari catatan observasi empirik sebuah data. Ada 4 langkah dalam penelitian grounded theory, yakni 1. Konsep diturunkan dari wawancara, observasi, dan refleksi. 2. Data diatur ke dalam kategori yang mewakili tema. 3. Saat teori berkembang, mereka dibandingkan satu sama lain dan 2 atau lebih teori yang diidentifikasi. 4. Langkah terakhir melibatkan konstruksi pernyataan hipotesis, penelitian, atau peta konsep. Selain itu, terdapat beberapa metode dalam melakukan penelitian grounded theory, yakni pengkodean, memori teoritis, dan kompilasi temuan. Kemudian, ada 2 jenis grounded theory. 1. Classic grounded theory, 2. Constructivist grounded theory. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Sini saya akan menjelaskan etnografi. Etnografi adalah suatu metode penelitian yang mendalam untuk memahami dan mendokumentasikan kehidupan suatu kelompok atau masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pengamatan langsung, partisipasi aktif, penelitian dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti, serta wawancara mendalam dengan anggota kelompok tersebut. Etnografi bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara historik budaya, norma, nilai, dan interaksi sosial dalam konteks masyarakat yang diteliti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang mendalam, terperinci untuk mengungkap kasus tertentu dalam kehidupan nyata. Metode ini bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan jumlah sampel, studi kasus menekankan ke dalam pemahaman atas masalah yang diteliti. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggambarkan situasi individu secara detail, memahami implementasi kebijakan atau mengetahui penyebab suatu kejadian. Studi kasus dapat dilakukan pada peristiwa yang sedang berlangsung, bukan peristiwa yang sudah selesai. Sekian, terima kasih. Narrative research merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada studi, cerita, atau narasi untuk memahami dan menafsirkan pengalaman individu atau kelompok. Alih-alih mengumpulkan data statistik, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekayaan dan kompleksitas pengalaman hidup masyarakat melalui penceritaan. Peneliti mengumpulkan data menganalisis narasi yang dapat berupa cerita pribadi, wawancara, buku harian, atau kisah pengalaman lainnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan makna di balik narasi tersebut, mengkaji konteks, emosi, dan perspektif yang tertanam dalam cerita. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengar dan melihat perilaku atau fenomena sosial yang terjadi, yang menjadi fokus penelitiannya dalam rangka memperoleh data penelitian. Selanjutnya ada wawancara. Kualitas data primer riset kualitatif tak jarang ditentukan oleh hasil wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara struktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur. Adapun istilahnya, in-depth interview yang berarti wawancara mendalam. In-depth interview umumnya dilakukan dalam bentuk semi-struktur atau tidak struktur, seperti teknik observasi. Wawancara juga bisa dilakukan secara online lewat perantara teknologi digital. Studi literatur. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian C 2008-3. Studi perpustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya peneliti akademik yang tujuan utamanya adalah pengembangan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktik. Studi perpustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, terangan dan berpikir dengan mengembangkan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengkolekasikan dan mengolah-analisikan dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya dengan melaksanakan studi perpustakaan. Para peneliti mempunyai pendayaan yang lebih luas dan mendadak terhadap masalah yang hendak diteliti. Materi selanjutnya adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang mendasar. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakter perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan dalam fenomena lainnya. Fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Fenomena disajikan secara apa adanya, hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan atau dijalankan dengan melakukan penelitian analitik. Pendekatan historis adalah suatu metode atau pendekatan dalam studi sejarah yang melibatkan pengamatan, analisis, dan interpretasi terhadap peristiwa masa lalu. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan penelitian sumber-sumber sejarah seperti dokumen, artefak, catatan, dan saksi mata untuk memahami dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dengan menggunakan pendekatan historis,
Sejarawan berusaha untuk memahami konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi dari suatu periode waktu tertentu serta menganalisis dampaknya terhadap perubahan sejarah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah pendekatan analisis kebijakan. Upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen dapat menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan empiris, evaluatif, dan normatif. Yang pertama adalah pendekatan empiris, memusatkan perhatian pada tujuan menjelaskan sebab dan akibat dari kebijakan publik. Contohnya adalah analisis dapat menjelaskan sebab akibat dari pelaksanaan belanja negara untuk sektor kesehatan dalam suatu periode tertentu dan meramalkan pembelanjaan di masa depan serta akibat yang ditimbulkannya. Modus atau prosedur kerja, analisis untuk menghasilkan informasi dan argumennya dapat dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua peliputan atau monitoring, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat adalah peramalan sebagai hasil akhir kegiatan analisis. Yang kedua adalah pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif memusatkan perhatian pada tujuan menemukan nilai dari berbagai kebijakan publik yang dilaksanakan. Contohnya adalah setelah menerima informasi tentang pelaksanaan program KIAKB, analisis dapat mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dan analisis dapat merumuskan atau memilih cara yang terbaik untuk mendistribusikan biaya, alat, dan obat-obatan pada program KB sesuai etika dan konsekuensinya. Penekanan pada pendekatan evaluatif dapat tersusun sesuai prioritas model atau prosedur terbaik dari beragam input dengan pertimbangan plus minus jika dibuat kebijakan. Dan yang ketiga adalah pendekatan anjuran. Pendekatan anjuran memusatkan perhatian pada tujuan mengusulkan tindakan yang semestinya dilakukan. Contohnya adalah peningkatan pembayaran pasien puskesmas dari 300 menjadi Rp1.000 merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas. Peningkatan ini tidak memberatkan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Penekanan pada pendekatan normatif ini adalah anjuran yang semestinya dilakukan prosedur kerja analisis untuk menghasilkan informasi dan argumennya dapat dilakukan melalui 6 tahapan. Yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua peliputan atau monitoring, yang ketiga peramalan, yang keempat pembahasan, kelima rekomendasi, dan yang keenam adalah menyimpulkan praktis. Halo, jadi kami ada di Open Space Universitas Lampung Mangkurat. Kami di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat mengenai tim SES dalam pemilu 2024. Cekidot. Halo. Boleh minta waktunya sebentar, Kak? Boleh. Boleh perkenalkan? Boleh. Ya. Indah. Dari prodi mana nih, Kak? Dari prodi UPM. Oh iya. Oh, pas banget nih. Nih, kami ada satu pertanyaan. Jika Anda sebagai Panwaslu Kelurahan Desa, kemudian ada kerabat atau keluarga Anda yang meminta bantuan Anda untuk membantu calon peserta pemilu atau tim sukses dalam rangka mengajak masyarakat agar dapat memilih calon tertentu, apa yang akan Anda lakukan? Ya tentu menurut saya jika hal tersebut positif, terserah mereka yang ingin menyatakan. Tapi jika konsepnya manipolitik atau tercebur dalam politik yang tidak baik, tentu melanggar undang-undang. Saya terserah mereka kembali. Oke, terima kasih atas terima kasih waktunya, Mbak. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian tetap sesuai dengan fakta di lapangan. Analisis konten digunakan untuk menganalisis dokumen dan materi tertulis terkait pemerintahan, sedangkan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam situasi atau kebijakan tertentu. Penggunaan kombinasi metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika pemerintahan. Nah, itu dia tadi materi singkat dari kami kelompok 7 terkait
metode kualitatif dalam analisis pemerintahan. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.